Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali saya akan memberikan beberapa bimbingan, yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh, terutama pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah tawaf di Baitullah. Perlu diketahui kenapa saya di sini akan memberikan bimbingan, karena saya masih melihat di beberapa video itu ada beberapa kesalahan yang harus diperbaiki, ya, baik itu pada saat pelaksanaan ibadah tawaf dan sebagainya, ya. Terutama di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana caranya Bapak Ibu, ya, tidak tergantung kepada mutawifnya dan bisa mandiri di dalam setiap ibadahnya. Itu tujuan saya, ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, yang namanya mutawif itu tugasnya membimbing Bapak Ibu itu betul. Hanya saja prakteknya beliau ini ngurus bukan 1-2 orang. Ya. Jadi banyak orang yang diurus. Untuk itu bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa sukses ibadahnya? Saya sangat menyarankan supaya mandiri. Karena dengan adanya mandiri, baik itu doa-doanya, ya, kemudian dalam tata caranya dan lain sebagainya sudah bisa, itu akan mudah Bapak Ibu di dalam mempraktekannya, baik itu pada saat tawaf, pada saat sholat, pada saat sa'i dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, pertama saya akan jelaskan tugas mutawif. Tugas mutawif, ya, yang utamanya itu adalah membimbing Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya, pertama. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya Bapak Ibu dibimbing agar tahu tempat-tempat yang akan dituju. Misalnya, ya, ditunjukkan jalan ke masjid, kemudian diajak jalan kemana nanti pada saat city tour. Ya. Kemudian, mutawif itu juga bertugas bagaimana caranya agar Bapak Ibu jangan sampai tersesat. Ya. Jadi intinya, ya, tugas mutawif itu, ya, pada saat Bapak Ibu berangkat dari tanah air, itu kan biasanya dibarengi dengan tour leadernya. Ada namanya pemimpin perjalanan. Nanti pada saat umpama datang ke Madinah atau ke Jeddah, itu biasanya disambut oleh mutawifnya. Langsung, itu tugas dia. Begitu juga pada saat Bapak Ibu mau pulang ke kampung setelah selesai, maksudnya pulang ke Indonesia, kalau Bapak Ibu berada di Indonesia. Sampai ke bandara, ya, diurusi bagaimana caranya Bapak Ibu bisa pulang dengan selamat. Tuh ya. Jadi betul-betul diurusi. Hanya saja di sini saya mengingatkan, kalau yang namanya ibadah umroh itu tidak harus berpatokan kepada mutawif, tidak harus tergantung kepada mutawif. Itu ya. Kemudian ingat, yang namanya ibadah umroh bukan ibadah berjamaah. Bukan harus ngikutin semua apa yang umpama yang dibaca oleh mutawifnya, tidak. Ibadah umroh itu ibadah sendiri-sendiri, tanggung jawab sendiri-sendiri. Hanya saja yang namanya mutawif itu ditugaskan untuk membimbing saja. Ya, membimbing. Umpamanya kalau tawaf di Baitullah 7 putaran, ya dia sebagai pemimpinnya. Pemimpin supaya jalannya lurus kemana, lempeng kemana, dan lain sebagainya. Ya, menunjukkan tempat-tempat yang akan dituju pada saat ibadah. Itu ya. Berarti dengan adanya penjelasan ini, bagaimana caranya saya memberikan bimbingan agar Bapak Ibu mandiri, terutama di dalam doa-doanya. Ya, kan nggak mungkin yang namanya sholat di belakang makom Ibrahim harus dibarengi dengan mutawifnya, tidak, sholat sendiri. Ya. Begitu juga umpama dalam kegiatan yang lainnya harus bisa mandiri.
Itu ya, seperti itu. Di sini saya akan mengingatkan, ya. Yang pertama, saya masih melihat di dalam beberapa video itu ada beberapa orang laki-laki pada saat akan melaksanakan ibadah tawaf di Baitullah ada yang harus diperbaiki. Ya, jadi ini yang pertama nih yang akan dibahas. Ya. Yang akan dibahas bagaimana caranya tawafnya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi laki-laki, umpama mutawifnya menyuruh Bapak Ibu, ayo kumpul, kita siap-siap akan melaksanakan tawaf di Baitullah. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Yang pertama harus punya wudhu. Jangan sungkan-sungkan apabila Bapak Ibu ya batal wudhunya. Karena apa? Yang namanya tawaf di Baitullah itu wajib punya wudhu sebagaimana orang yang sholat. Kan orang yang sholat juga sama harus punya wudhu. Nah, berarti umpamanya Bapak Ibu nih pada saat perjalanan dari hotel ke masjid, tiba-tiba umpama udah wudhu, tiba-tiba batal, umpama kentut. Laporan. Bilang, Pak, saya batal. Jangan sampai karena mungkin malu atau nggak enakan, akhirnya ikut saja tawaf. Tidak sah Bapak Ibu umrohnya. Tidak sah, kita sudah capek-capek, mengeluarkan biaya. Belum waktunya, perjalanan juga cukup jauh. Ya, jadi silahkan laporan ke mutawifnya, Pak, saya batal. Tolong tunjukkan tempat berwudu. Karena di dalam Masjidil Haram disediakan tempat wudu untuk laki-laki dan perempuan. Itu misah. Ya. Tapi bukan untuk buang hajat. Kalau ingin buang hajat, pipis, atau buang air besar, itu di luar masjid. Namanya toilet. Kalau ini hanya khusus tempat berwudu. Itu ya. Jadi sekarang ini enak ada fasilitas. Setelah Bapak Ibu semuanya siap, sudah berwudu, ya, kemudian rombongan itu kan biasanya berbaris. Saya mengingatkan kepada bapak-bapaknya atau laki-laki, supaya kain ihram yang atas, nih pakaian ihram yang atasnya, supaya dirubah. Caranya bagaimana? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat tawaf di Baitullah, yang kiri tertutup, yang sebelah kanan dibuka. Itu tuntunan pada saat pelaksanaan tawaf. Adapun nanti setelah selesai tawaf, untuk laki-lakinya pakaian ihramnya supaya diperbaiki lagi, tutup lagi tuh pundak kedua pundaknya. Karena akan melaksanakan sholat. Ingat ya, setiap mau tawaf, pundak kiri ditutup, pundak yang kanan terbuka. Pada saat setiap mau sholat, kedua pundaknya harus tertutup. Itu tuntunannya seperti itu, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, ya, di sini juga saya akan memberikan tuntunan. Pada saat Bapak Ibu, ya, tadi kan umpama sudah berbaris, kemudian mutawifnya ada di depan, silahkan Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk apa? Untuk mengangkat tangan menghadap ke Ka'bah, lurus dengan Hajar Aswad. Umpama tidak terlihat Hajar Aswadnya, tidak apa-apa, yang penting dikira-kira dengan pojok Hajar Aswad, kan ada sudutnya. Nah, jangan pada saat misalnya mutawifnya Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu mengangkat tangan, kemudian mengikuti bacaannya, itu jangan. Karena apa? Belum lurus, gantian. Pertama kan yang di depan siapa? Mutawifnya. Mutawifnya dulu, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia berjalan sambil berzikir. Jangan diikuti pada saat mutawifnya berzikir, di belakang sudah berzikir umpamanya. Jangan. Ya. Nah, disinilah letaknya Bapak Ibu harus menguasai ilmunya dan bisa mandiri. Nah, kembali ke tadi prakteknya.
Kemudian setelah mutawifnya berjalan, silahkan yang di belakangnya barulah berjalan ke depan, luruskan badannya. Kemana? Ke pojok Hajar Aswad. Kemudian angkat tangan kanan, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekali. Begini ya. Ya, ini umpama pojok Hajar Aswadnya Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekali, kemudian silahkan melangkah. Kemudian yang di belakang gantian, luruskan, kemudian angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim, terus berurutan. Itu ya, seperti itu. Kemudian setelah itu Pak, bagaimana? Apakah saya harus mengikuti mutawif? Tidak. Tidak harus. Jadi boleh mengikuti, boleh tidak. Karena yang namanya ibadah ini tanggung jawab masing-masing. Doanya boleh masing-masing. Dan yang namanya ibadah umroh bukan, tadi kan saya sudah jelaskan, bukan ibadah berjamaah. Kalau berjamaah kan harus dan wajib mengikuti pemimpinnya, tidak. Boleh. Ya, boleh kita mandiri. Justru saya akan mengajari yang mandiri. Oke? Lanjut. Pada saat Bapak Ibu sudah mengangkat tangan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian melangkah, bacaannya apa Pak? Bacaannya ada di dalam hadis Ibnu Majah, dijelaskan, barang siapa pada saat tawaf di Baitullah, kemudian dia tidak berbicara kecuali mengucapkan dzikir ini, yaitu dzikirnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian kata Nabi, orang ini yang membaca doa ini ya akan mendapatkan pahala. Yang pertama, ya, orang yang membaca zikir ini Allah akan menghapus 10 kejelekannya, 10 kesalahannya. Jadi Allah akan menghapus beberapa kesalahannya, yaitu 10 ya, ada dijelaskan jelas 10 kejelekannya. Kita kan berbuat salah, berbuat jelek, nanti dihapus. Ya. Kemudian sebab membaca doa ini Allah akan menulis 10 kebaikan baginya. Dan yang ketiga, Allah akan mengangkat 10 derajat bagi orang yang membaca dzikir ini. Berarti kan jelas pahalanya. Jelas kalau kita membaca tadi. Ya, dzikir yang tadi saya sebutkan. Walaupun memang betul Bapak Ibu, pada saat kita tawaf di Baitullah itu tidak ada bacaan yang wajib. Wajib itu kan berarti tidak boleh, tidak harus umpama. Tidak ada. Hanya saja Nabi dan para sahabatnya mencontohkan, ini loh bacaannya, ini loh pahalanya. Berarti kenapa kita tidak mengikuti? Kan sudah jelas pahalanya. Ya? Nah, pada saat Bapak Ibu ingin melaksanakan tadi tawaf, berarti kan bagaimana caranya mengikuti tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya. Agar apa? Agar pas dan nyocoki. Kemudian jelas pahalanya. Ya. Silahkan dibaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu zikir itu silahkan diulang-ulang sambil berjalan. Diulang-ulang, jangan sekali. Silahkan teruskan kita berzikir. Namanya berzikir kan jangan sekali. Silahkan terus sambil mengelilingi atau memutari Ka'bah. Ya, sesampainya nanti di pojok, kan ada 4 pojok tuh yang namanya Ka'bah. Yang pertama pojok Hajar Aswad. Kenapa dikatakan pojok Hajar Aswad? Karena pojokan itu ada batu Hajar Aswad. Kemudian kalau kita berjalan akan menemui pojokan lagi. Namanya pojok Irak. Kenapa dikatakan pojok Irak? Karena menghadapnya ke arah negara Irak. Kemudian terus kita mengelilingi Ka'bah, melewati Hijr Ismail. Ya. Kemudian akan ketemu pojokan lagi, yaitu pojokan ketiga. Namanya pojok Rukun Syam. Atau orang bilang Rukun Syam.
Kenapa? Karena pojokan itu menghadapnya ke negara Syam. Kalau sekarang namanya negara Syria. Nah, kemudian pojok yang keempat, nanti ketemu tuh. Pojok keempat namanya Rukun Yaman. Dikatakan Rukun Yaman karena menghadap ke negara Yaman. Nah, kembali kepada bacaan yang tadi yang saya jelaskan. Pada saat Bapak Ibu membaca zikirnya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah, silahkan dibaca lirih. Lirih itu ya tidak usah keras-keras. Kayak kita sedang membaca zikir. Ya. Lirih dibaca terus diulang-ulang sampai mana? Sampai pojok yang keempat, yaitu pojok Rukun Yaman atau Rukun Yaman. Sampai Rukun Yaman. Setelah sampai Rukun Yaman, silakan Bapak Ibu mengganti zikir tadi dengan membaca doa. Ya. Insya Allah Bapak Ibu hafal yang namanya doa sapu jagat. Kalau di Indonesia itu terkenal dengan doa sapu jagat. Kayak apa Pak doanya? Doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silahkan diulang-ulang secara lirih. Dan boleh diangkat kedua tangannya. Karena itu merupakan doa, permintaan kepada Allah. Dimulai pada saat Bapak Ibu sampai di Rukun Yaman. Menuju kemana? Menuju ke Hajar Aswad, pojok Hajar Aswad. Dalam hadis Abu Dawud diterangkan, ya, barang siapa yang membaca doa ini, doa tadi, doa sapu jagat, maka 70 malaikat akan mengamini orang yang membaca doa ini. Dan Nabi sendiri pun mempraktekannya Bapak Ibu pada saat tadi. Pada saat tawaf di Baitullah, yaitu dimulai dari Rukun Yaman sampai ke pojok Hajar Aswad. Ya, berarti dari Rukun Yaman ke pojok Hajar Aswad doanya cukup yang ini. Dan sudah jelas ada pahalanya. Pahalanya yaitu akan diamini oleh 70 malaikat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, umpama ada yang bertanya, Pak, itu kan tadi dapat 1 putaran. Bagaimana dengan putaran selanjutnya? Putaran selanjutnya Bapak Ibu sama. Ya. Setelah sampai di pojok Hajar Aswad, luruskan badannya, angkat tangan kanannya. Luruskan dengan Hajar Aswad, pojokan kira-kira sendiri. Kemudian ucapkan. Apa ucapannya? Yang tadi. Bismillahi wallahu akbar. Kemudian melangkah, kemudian baca tuh yang tadi. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Diulang-ulang, terus sampailah nanti Bapak Ibu ke pojok Rukun Yaman. Ganti tuh dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang-ulang sampai ke Hajar Aswad lagi. Berarti dapat 2 putaran. Terus lakukan sebanyak 7 putaran. Doanya sama, zikirnya sama. Itu ya. Nah, ini jelas tuntunannya ada dalam hadisnya. Ya. Nah, apabila Bapak Ibu, ini kan saya mengajari Bapak Ibu supaya mandiri. Silahkan dicatat boleh, supaya mandiri. Ya. Silahkan Bapak Ibu mandiri, jangan terpaku, jangan tergantung dengan mutawifnya. Kenapa? Umpamanya begini, saya jelaskan. Pada saat di tanah air, umpama di Indonesia, Bapak Ibu umpama ada yang mengajari manasik. Insya Allah biasanya sebelum berangkat itu ya dikumpulkan oleh biro travelnya, kemudian ada yang mengajari manasik umrohnya. Nah, kemudian itu kan yang mengajarkan umpama ulamanya yang ada di Indonesia. Belum tentu ulamanya kan ikut. Belum tentu ikut. Nanti yang prakteknya yang
bersama Bapak Ibu namanya mutawif. Nah, disinilah letaknya saya akan jelaskan. Pada saat umpama ustadznya mengajari di tanah air A, B, C, D, umpama doa-doanya, belum tentu sama dengan mutawifnya atau ustadznya yang ada di Mekah Madinah sono. Terutama yang ada di Mekah itu yang pada saat tawaf. Belum tentu sama apanya? Bacaannya. Nah, kenapa kok bisa beda? Karena memang tidak ada patokan khusus. Ini yang menyebabkan berbeda-beda. Tidak ada patokan yang wajib harus A, tidak ada. Hanya saja Nabi dan para sahabatnya memberikan contoh. Nah, kita ada baiknya mencontoh Nabi dan para sahabatnya yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi yang namanya zikir, bacaan zikir di Baitullah, itu kan jelas ada dalam hadisnya, yaitu hadis Ibnu Majah itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, dan jelas pahalanya Bapak Ibu. Barang siapa yang zikir ya, pada saat tawaf di Baitullah tidak mengucapkan berkata-kata lain dengan selain zikir ini, maka Allah akan ya menghapus beberapa kejelekannya, mencatat 10 kebaikan baginya. Kemudian yang ketiga, akan diangkat 10 derajat bagi orang yang membaca zikir ini. Jelas pahalanya. Tuh ya. Kemudian, ya, kesulitannya lagi, insya Allah kalau kita mengikuti mutawifnya. Yang pertama, jarak antara mutawif dengan kita itu akan kesulitan karena berjauhan. Yang tawaf ini Bapak Ibu bukan 1-2 orang. Ratusan, bahkan mungkin ada sampai 1000-an orang. Sebelah kiri pada berdoa, sebelah kanan kita pada doa. Berarti kan berisik. Bagaimana kita bisa fokus mendengarkan doa-doa dari mutawifnya? Disitulah letaknya saya memberikan bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mandiri, tapi sesuai dengan tuntunan Nabi, ya. Agar apa? Kan agar diterima ibadahnya sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh para Nabi dan para sahabatnya. Tuh ya. Kemudian juga Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu mengikuti terus Bapak mutawifnya, kesulitannya apa Pak? Kesulitannya insya Allah ya, rata-rata yang saya perhatikan ya tidak semua mutawif. Nah, mutawifnya itu membaca doanya karena dia insya Allah kan sudah hafal. Ya, putaran pertama doanya A umpamanya, ya panjang-panjang insya Allah. Ya. Kemudian putaran kedua lain lagi doanya, putaran ketiga lain lagi. Apakah sanggup Bapak Ibu mengikutinya? Ya, kalau sekiranya Bapak Ibu sanggup, ya silahkan monggo. Saya tidak melarang. Justru saya memberikan yang paling mudah. Tujuannya apa? Agar Bapak Ibu mudah, sukses ibadahnya, kemudian bisa khusyuk dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, seperti itu. Nah, pada saat Bapak Ibu setelah selesai tawaf, kemudian apa yang dilakukan? Insya Allah nanti ya, mutawifnya akan membimbing Bapak Ibu menuju ke mana? Menuju ke belakang makom Ibrahim. Yang namanya makom Ibrahim itu bukan kuburan, bukan makam. Ya, ingat ya. Terkadang kalau orang yang baru barangkali dikiranya makam Nabi Ibrahim, bukan makam tapi makom. Makom itu sebagai tempat pijakan pada saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membangun Ka'bah. Ya, jadi tempat pijakannya. Nah, dari sini Bapak Ibu ya, silahkan sendiri-sendiri masuklah ke tempat yang sudah disediakan ya, di belakang makom Ibrahim untuk sholat. Ingat, sholatnya tidak berjamaah, mutawifnya juga sendiri di situ ikut. Ya, namun biasanya mutawifnya akan memberikan bimbingan sebelum Bapak Ibu masuk ke situ. Biasanya ditentukan tempat berkumpulnya setelah sholat, di mana umpamanya, tuh ya. Nah, di sini saya akan mengingatkan Bapak Ibu, ya, pada saat Bapak Ibu dituntun, dibimbing ke belakang makom Ibrahim, sesampainya nyampe di belakang makom Ibrahim, jangan buru-buru sholat. Ada tuntunannya. Pak, tuntunannya apa? Yaitu membaca ayat Al-Quran. Saya akan bacakan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidu min maqami Ibrahima musholla. Hanya satu kalimat Bapak Ibu. Ya, yang penting didahului dengan ta'ud. Tidak memakai bismillahirrahmanirrahim tidak apa-apa. Ya, saya ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhidu min maqami Ibrahima musholla. Barulah setelah itu silahkan sholat 2 rakaat. Pak, namanya sholat apa? Kan tadi Bapak Ibu setelah tawaf, ya, silahkan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Namanya sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Pak, niatnya bagaimana? Ya, kalau mengikuti tuntunan Nabi, pada saat Nabi sholat, niatnya cukup di dalam hati saja. Niatkan ingin sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim karena engkau ya Allah. Sudah, itu juga boleh. Allah Maha tahu Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ucapkan maupun yang tidak diucapkan. Jadi intinya ibadah itu tergantung niatnya. Begitu juga dengan sholat. Jadi Nabi itu pada saat akan melaksanakan sholat, Nabi niat di dalam hatinya tidak diucapkan. Tapi langsung takbir Allahu Akbar, itu ucapannya. Tapi harus dengan niat. Karena apa? Niatnya tadi. Niat karena Allah. Ya, jadi umpama ada yang bertanya, saya masih bingung Pak, jadi bagaimana bacaannya? Tidak ada bacaan yang harus dibaca pada saat Bapak Ibu mau sholat tadi di mana? Di belakang makom Ibrahim. Cukup hatinya niatkan karena Allah. Ingin melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu sudah cukup Bapak Ibu. Ya, langsung takbir Allahu Akbar. Ya. Ingat, agama itu mudah Bapak Ibu. Ya, tidak dipersulit. Nabi itu mengajarkan mudah. Ya, sekali lagi saya jelaskan, cukup ya niatnya di dalam hati tidak diucapkan. Niatkan ingin melaksanakan sholat 2 rakaat karena Allah, itu juga boleh. Yang penting karena Allahnya itu, karena ingin mendapatkan balasan dari Allah. Ya, ingin umpama supaya dibalas dengan pengampunan. Umpamanya ingin supaya Bapak Ibu diterima ibadahnya oleh Allah. Itu namanya karena Allah. Sekali lagi, niatkan di dalam hati Bapak Ibu ingin melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim karena Allah. Langsung saja takbir Allahu Akbar. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi, ada dalam hadis itu dijelaskan, rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah disambung dengan surat Al-Kafirun. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, itu rakaat pertama. Rakaat kedua sesuai dengan tuntunan dari Nabi, yaitu membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Atau umpama ibu-ibu hafalnya namanya kulhu, yaitu surat Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, dan seterusnya. Umpama Bapak Ibu tidak hafal keduanya, silahkan. Yang sekiranya Bapak Ibu hafal, boleh. Yang penting yang wajib itu surat Al-Fatihah. Ya, umpamanya saya bisanya kulhu semua. Ya, surat Al-Ikhlas tadi boleh. Rakaat pertama, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Boleh. Hanya saja kalau mengikuti tuntunan tadi. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad, Allahu somad setelah Al-Fatihah. Itu ya, seperti itu. Setelah selesai, kemudian kan salam. Apakah ada tuntunannya, Abah? Ada. Ya. Dalam hadis dijelaskan Nabi memberikan contoh doa setelah selesai sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ini dari Nabi Bapak Ibu. Ya, ada keutamaannya berarti. Ada. Pada saat Bapak Ibu setelah selesai sholat, maksudnya sholat di belakang makom Ibrahim, ya, kemudian kan Bapak Ibu salam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salam,
Ya, umpama ada yang bertanya, Abah, apakah ada tuntunan dari Nabi doa-doanya? Jawabannya ada. Nabi menjelaskan di dalam hadis riwayat Tobroni mengenai doa Nabi Adam, Bapak Ibu. Jadi setelah selesai sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, Nabi menjelaskan silahkan membaca doa Nabi Adam. Dan pahalanya pol, Bapak Ibu. Saya akan jelaskan keutamaannya. Pertama, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, Allah akan menghilangkan kesusahannya. Baik itu susah besar maupun susah kecil. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, Allah akan memberikan keuntungan kepadanya apabila dia seorang pengusaha atau pedagang. Jadi intinya Allah akan memberikan keuntungan kepada usahanya. Dan yang terakhir, Allah akan memberikan kemudahan urusan dunianya. Dan kalau yang namanya dimudahkan, dijelaskan dalam hadis ini, ya, dunia akan datang dengan sendirinya kepadanya walaupun dia tidak minta. Contoh, misalnya Bapak Ibu tidak berangan-angan memiliki umpama mobil yang bagus. Tiba-tiba di qadar Allah karena membaca ini, padahal kan tidak minta. Allah memberikannya umpama lewat anaknya. Menjadi orang kaya raya. Akhirnya diberilah mobil tersebut umpama buat Bapak Ibu. Itu diantaranya kenapa dengan membaca doa ini, Allah memberikan kepadanya dunia dengan mudah. Tidak disangka-sangka. Ya, intinya seperti itu. Kemudian bagaimana bacaan doanya yang namanya doa Nabi Adam, Abah? Abah akan bacakan. Ya, Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma indi faghfirli dunubi as'aluka imanan yubahi kolbi wa yakinan syadikon hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtali waradini biqada'ik. Ya, cukup pendek Bapak Ibu. Nanti saya akan tulis di videonya, ya, supaya Bapak Ibu bisa menghafalnya atau bisa mencatatnya. Ya. Nah, setelah selesai membaca ini, boleh diteruskan dengan doa-doa yang Bapak Ibu bisa. Umpama Bapak Ibu tidak bisa pakai bahasa Arab, ya, boleh Bapak Ibu berdoa sesuai kemampuan Bapak Ibu. Pakai bahasa sehari-hari boleh. Umpama Bapak Ibu orang Jawa, pakai bahasa Jawa boleh nggak Abah? Boleh. Allah maha tahu Bapak Ibu. Ya. Walaupun Bapak Ibu umpama berdoa pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Indonesia, boleh silahkan. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan setelah membaca doa Nabi Adam, silahkan berdoa sebanyak-banyaknya. Karena apa Bapak Ibu? Yang namanya di belakang makom Ibrahim, itu merupakan tempat yang mustajab. Ya. Mustajab sampai be itu ya. Karena betul-betul mustajab Bapak Ibu. Ya. Mustajab untuk berdoa. Contoh, ya, contoh nih ya. Umpamanya Bapak Ibu berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, semoga saya, ya Allah, setiap tahun bisa melaksanakan ibadah umroh, ya Allah, bersama anak, bersama keluarga saya, ya Allah. Ya Allah, semoga saya bisa mengumrohkan keluarga saya. Berilah kepada saya rezeki yang banyak, berlimpah, yang barokah, ya Allah. Ya Allah, semoga anak-anak saya yang belum punya rumah, semoga sepulang dari umroh ini, Kau kabulkan doaku, ya Allah. Berilah kepada mereka rezeki yang banyak berlimpah sehingga bisa membeli rumah untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, semoga anak-anak saya diberikan kesehatan, diberikan keimanan, diberikan umur panjang yang barokah. Jadikanlah anak-anakku, ya Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang selalu sayang dan mendoakan kepada kami sebagai kedua orang tuanya, ya Allah. Umpamanya. Banyak, silahkan doa sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, setelah itu selesai, silahkan Bapak Ibu berkumpul menuju ke
tempat yang sudah ditentukan oleh mutawifnya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang Abah berikan ini, bimbingan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali akan melaksanakan ibadah umroh. Tempo hari setengah tahun yang lalu sudah saya buatkan Bapak Ibu. Hanya saja mungkin di dalam video ini ya Abah sempurnakan karena masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya, Abah berharap mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dengan adanya Bapak Ibu bisa mempraktekkan apa yang Abah ajarkan ini, ya, Allah membalas kepada Abah dan keluarga dengan pahala jariyah. Itu ya. Jadi harapan dari saya ini adalah bagaimana caranya Bapak Ibu bisa praktek sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya kecipratan pahala jariyah. Itu tujuan utama saya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bila masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo tanya saja di kolom komentar. Mudah-mudahan Abahnya sehat, waktunya longgar, ya, bisa menjawabnya dengan baik. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.